banyak sekali respon dari luar PSI menanggapi rencana Jokowi yang akan berkeliling di seluruh Indonesia. Salah satunya tentu adalah respon yang disampaikan oleh salah satu kader PDIP, Guntur Romli. Kenapapun kita tahu bahwa pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi ini kan berefek panjang. Dan kita pun juga tahu betapa sejumlah kader-kader PDIP secara eksplisit memang cukup agresif dan bahkan memberikan kritikan-kritikan terbuka terkait dengan manuver politik Jokowi, terutama setelah tidak lagi bersama dengan PDIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang masih ramai diperbincangkan oleh publik hingga saat ini adalah soal rencana belusukan Jokowi di seluruh Indonesia, berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Seperti yang kita tahu, Jokowi secara terbuka menginformasikan bahwa akan melakukan kunjungan dari satu tempat ke tempat yang lain, menghadiri sejumlah undangan yang ada di daerah-daerah, dan kemudian akan didampingi oleh kader-kader PSI dan relawan-relawan politiknya seperti Projo dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira terus menjadi spotlight dan selalu menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan. Yang jadi ramai itu adalah banyak sekali respon dari luar PSI menanggapi rencana Jokowi yang akan berkeliling di seluruh Indonesia. Salah satunya tentu adalah respon yang disampaikan oleh salah satu kader PDIP, Guntur Romli, yang mengatakan bahwa keliling Jokowi ke seluruh Indonesia ini paling, kata Guntur Romli, bagi-bagi amplop, bagi-bagi sembako, dan tujuannya adalah untuk konten media sosial. Dan bahkan kata Guntur Romli, jika betul bahwa Jokowi berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lain, berkeliling ke seluruh Indonesia, itu tujuannya adalah untuk membesarkan PSI. Kata Guntur Romli, ya tentu Jokowi sudah tak lagi jadi presiden, dan bahkan ketika Jokowi jadi presiden tidak mampu mengantarkan PSI lolos ke parlemen. Itulah yang kemudian menjadi trigger kenapa persoalan kunjungan Jokowi ke daerah-daerah yang rencananya akan dimulai bulan depan itu cukup ramai. Karena salah satunya mendapatkan komentar dan respon dari salah satu kader PDIP, Guntur Romli, yang mengatakan bahwa kata Guntur Romli, ya ini paling belusukannya itu adalah bagi-bagi amplop, bagi-bagi sembako, tujuannya adalah untuk konten media sosial. Dan bahkan Guntur Romli meyakini bahwa Jokowi sudah tidak sekuat dahulu karena ya terbukti ketika Jokowi menjadi presiden tidak mampu meloloskan PSI lolos ke parlemen. Itulah yang menurut saya salah satu yang menarik. Kenapa menarik? Pernyataan Guntur Romli ini kemudian mendapatkan respon dari salah satu kader PSI seperti biasa, Bestari Barus. Bestari Barus mengatakan sekalipun memberikan respon terhadap pernyataan Guntur Romli. Misalnya kata Bestari Barus, Jokowi itu di 2024 tidak pernah secara terbuka, tidak pernah secara eksplisit mengendorse ataupun memberikan dukungan politik kepada PSI. Jadi kalau bicara tentang hari ini dan 2029, kata Bestari Barus, Jokowi sudah terang-terangan menjadi bagian dari PSI. Itulah yang kemudian membuat orang seperti Bestari Barus, kader PSI, cukup meyakini bahwa dengan adanya Jokowi bersama dengan PSI, maka PSI itu akan menjadi partai besar, partai yang kompetitif, dan tentu harapannya bisa lolos di parlemen di 2029. Itu tentu keyakinan dari Bestari Barus. Dan bahkan Bestari Barus lebih lanjut mengomentari pernyataan Guntur Romli yang mengatakan bahwa kenapa komentar Guntur Romli ataupun kader PDIP itu agak selalu miring kepada Pak Jokowi. Apakah karena kemewahan-kemewahan yang telah diberikan oleh Jokowi kepada PDIP itu dicabut? Mungkin karena di 2024 PDIP dan Jokowi tidak lagi bersama, atau karena misalnya kenapa komentar-komentar miring semacam itu selalu bermunculan ke Jokowi, salah satunya oleh kader PDIP, yang menurut Bestari Barus ya mungkin karena kecewa, sakit hati, dan mungkin tidak lagi bersama dengan Jokowi di 2024 dan seterusnya dan seterusnya. Komentar-komentar miring itulah yang kemudian disorot oleh Bestari Barus. Kenapa misalnya ya PDIP salah satu kadernya orang seperti Guntur Romli memang memberikan satu kritikan-kritikan yang cukup tajam terkait dengan rencana belusukan Jokowi itu. Bagi saya melihat saut-sautan politik yang semacam ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Ya teman-teman, dinamika PSI versus PDIP, ketegangan di jalur politik menuju tahun 2029. Walaupun tahun 2029 Pilpres teman-teman, maka di antara dua partai ini saling singgung menyinggung, saling sindir menyindir, dan juga saling sahut menyahut mengenai perpolitikan mereka. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa PSI adalah partai kecil, ya. PSI adalah partai yang masih belum teruji. PSI adalah partai yang masih belum lolos ke Senayan, dan PSI adalah partai yang diketuai oleh anak dari Pak Jokowi. Nah, sedangkan PDIP adalah partai yang besar, partai yang sudah teruji bagaimana mereka berjuang sejak masa reformasi
dan tentu tantangan-tantangan yang mereka hadapi itu sangat-sangat besar sekali dan mereka melewati hal itu. PDIP adalah partai yang memiliki kader yang sangat bagus. Kalau kita melihat kader-kader PDIP sekarang ini, maka calon-calon pemimpin bangsa itu tidak susah kalau dicari di PDIP. Ada di situ adalah Pak Ahok, ada di situ Ganjar, ada di situ Ibu Tri, kemudian ada di situ Pramono Anung, dan masih banyak lagi kader PDIP yang tentu tidak diragukan lagi untuk calon-calon pemimpin daerah maupun pemimpin pusat, pemimpin nasional setingkat presiden dan wakil presiden. Kemudian PDIP adalah partai yang istilahnya yang mengetuai DPR, bukan hanya sekedar lolos, tapi mereka adalah ketua DPR. Kita tahu ketua DPR sekarang adalah Puan Maharani dari PDIP. Kemudian PDIP adalah partai banteng. Ya, PDIP adalah partai yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi dari sini saja ya seharusnya PSI fokusnya saja untuk tahun 2029 ini supaya lolos ke Senayan. Kalau bersaingan dengan PDIP, teman-teman, mungkin sangat jauh sekali. Ambisinya sangat jauh sekali. Harusnya mereka pelan-pelan, jangan dulu bersaing dengan partai-partai besar. Karena itu nantinya kan pasti akan jatuh. Kenapa? Karena kita tahu juga bagaimana perjuangan PSI di tahun 2024. Pak Jokowi waktu itu masih menjabat sebagai presiden dan Kaisang Pangarep menjadi ketua umum partai PSI, teman-teman. Maka tidak ada efek untuk bisa lolos ke Senayan. Walaupun suara mereka setelah Kaisang Pangarep menjadi ketua umum dan ada pengaruh sedikit dari Pak Jokowi, maka PSI ini masih belum lolos ke Senayan. Nah, harusnya mereka fokus di situ seharusnya. Jangan dulu bersaing dengan partai-partai yang besar. Tapi memang PSI ini adalah partai yang tentu mengandalkan kekuatan dari Pak Jokowi. Nah, pendukung Pak Jokowi sekarang ini ya pasti akan terpecah, teman-teman. Beda waktu ketika dia menjabat sebagai presiden. Pendukung Pak Jokowi sekarang ini ya mungkin bisa saja masih ada yang tetap ke Pak Jokowi, kemudian ya ada juga yang lari ke PDIP, kemudian ada juga yang lari ke Pak Prabowo Subianto. Apalagi polemik kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir yang membuat masyarakat bingung apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, dan sampai sekarang kasus itu belum selesai. Sudah 2 tahun Roy Suryo bersuara terus-menerus, tapi sampai sekarang belum ada pembuktian. Nah, makanya ini menjadi satu pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat bagaimana nantinya kasus itu. Oke, kita lihat bagaimana dinamika PSI versus PDIP ini dulu, teman-teman. Ya, bagaimana gejolak dan juga saling sahut menyahut ya narasi-narasi politik mereka. Direktur Eksekutif Al-Zabar Strategis Indonesia Arifki Chaniago menilai saling sindir antara politikus PSI Ahmad Ali dan PDIP Guntur Romli mencerminkan persaingan dua kekuatan politik yang berebut ruang dalam jalur politik nasional yang kian menyempit. Persaingan tersebut bukan sekadar perbedaan ideologi, melainkan pertarungan untuk menguasai perhatian publik. Pertarungan wacana PSI PDIP sekarang ibarat dua pengemudi yang masuk ke satu jalur sempit. Kedua partai ini tak bisa dipungkiri memiliki ceruk pemilih yang sama. Jika PSI saat ini punya ikon Jokowi, PDIP sudah sejak lama punya Megawati. Namun sesuatu yang tak bisa dipungkiri adalah dulu Jokowi adalah kader PDIP, kata Arifki dalam keterangan tertulisnya. Teman-teman, dia menegaskan bahwa gesekan terjadi bukan karena salah satu pihak mengambil jalur yang salah, melainkan karena keduanya berebut ruang pengaruh yang sama, ceruk pemilih nasional, kelompok muda, dan
publik digital yang kini menjadi salah satu penentu peta politik nasional. Nah, menurut pengamat ini teman-teman, bahwa pemilih antara PDIP dan juga PSI ini, karena PSI sekarang kan Pak Jokowi, maka pemilihnya itu banyak yang sama. Ya, banyak yang sama karena pada dulu kan Pak Jokowi berada di PDIP, dan tentu bisa saja mereka memilih PDIP pada saat itu karena ada Pak Jokowi. Nah, sehingga ketika Pak Jokowi keluar di PDIP itu, maka tentu ya pemilih Pak Jokowi tidak memilih lagi PDIP, dan itu yang mereka perebutkan. Ya, mereka PSI juga ya selalu mengklaim bahwa dekat dengan Jokowi, selalu mengklaim bahwa PSI identik dengan Jokowi, sehingga pemilih dari Pak Jokowi ini lari ke PSI bukan ke PDIP. Nah, ini adalah seperti yang disampaikan tadi, ya, satu jalur yang sempit dan dua partai yang ada di sana. Siapakah yang menang nantinya di tahun 2029? Nah, situasi ini terjadi tengah momentum partai-partai politik yang sedang merapikan struktur menjelang kontestasi politik mendatang. Lebih lanjut, Arifki menyebut gaya komunikasi kedua partai turut mempertegas metafora terkait dua pengemudi di jalur sempit. PSI dinilai mengandalkan strategi akselerasi melalui serangan cepat, satir, dan memancing viralitas. Sementara PDIP yang selama ini bertumpu pada kekuatan kelembagaan tradisional, kini ikut mencoba bermain dalam narasi serupa agar tidak dinilai fase. Nah, itu adalah pertarungan antara PSI dan juga PDIP, teman-teman. Ya, tentu kita nanti akan terus melihat seperti apa ke depannya. Nah, kita lihat lagi dari para pengamat ini bagaimana kedua persaingan ini. Nah, pengamat PSI tak cukup andalkan Jokowi untuk kalahkan PDIP. Nah, ini pengamat ini yaitu Henry Satrio mengatakan bahwa PSI tidak cukup mengandalkan Jokowi untuk mengalahkan PDIP. Ya, karena yang diandalkan PSI ini sekarang adalah Pak Jokowi. Nah, kata pengamat itu tidak cukup hal itu untuk mengalahkan PDIP. Analis komunikasi politik Henry Satrio mengatakan persaingan antara PSI dan PDIP, perjuangan yang dikenal dengan banteng versus gajah, tidak perlu diributkan. Sebab masih ada partai petahana yang justru memiliki peluang besar untuk menjadi pemenang pada pemilu 2029 mendatang. Saya bingung mengapa masyarakat begitu meributkan banteng versus gajah di pemilu 2029. Kalau melihat sejarah, justru yang berpeluang menang adalah Garuda, alias kekuatan petahana saat ini, ujar Hensat kepada wartawan. Menurutnya, Partai Gerindra mendapatkan keuntungan pada pemilu 2029 sebagai partai petahana diuntungkan oleh sejumlah faktor, yakni mulai dari tingkat pengenalan publik yang tinggi, rekam jejak program yang sudah terlihat, hingga jejaring politik yang lebih solid dibandingkan penantang. Dia menggambarkan pengalaman beberapa pemilu sebelumnya. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono bersama Partai Demokrat, perolehan kursi di DPR bahkan melonjak pada pemilu 2009. Kondisi yang sama juga diamali oleh Joko Widodo yang diusung PDIP, di mana dominasi elektoral bertahan dalam 2 periode kekuasaan. Pola-pola itu menurut saya sudah teruji dalam beberapa waktu terakhir. Pertahanan relatif lebih sulit disaingi karena bisa mengandalkan narasi keberlanjutan, program serta konsolidasi elit partai. Nah, kemudian teman-teman, pria yang akrab disapa Hensat ini mengatakan bahwa posisi petahana memungkinkan pemanfaatan momentum kebijakan yang dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat menjelang pemilu. Namun ia mengingatkan bahwa keuntungan tersebut tetap memiliki batas. Terkait wacana pertarungan PDIP dan PSI, Hensat menilai secara basis massa akar rumput PSI masih terpaut cukup jauh dari PDIP. Bahkan dukungan figur sekelas Jokowi pun dinilai belum tentu mampu menutup kesenjangan tersebut. Meski ada Jokowi yang disebut akan membantu, itu menurut saya belum cukup untuk melawan PDIP yang pada pemilu 2024 tetap menjadi pemenang pileg, katanya. Nah, itu teman-teman tentang persaingan antara PDIP dan juga PSI ini. Nah, kita lihat ke depannya seperti apa.
ya persaingan sengit ini, karena Pak Jokowi dikabarkan sudah mulai turun bulan Juni ini ke masyarakat untuk memperbesar partai PSI dan untuk memperebut pemilih dari PDIP tentunya.